Halo, selamat malam Mas Govinda. Malam Mas Topik. Iya sih, aku jadi ingat Mas dulu waktu itu ya 2015. Aku ingat bener ini. Sudah fix 2015 itu kejadiannya. Dan itu ya udah setahun sejak aku join di tim SAR lah, katakanlah gitu. Aku sempat ingat dulu keluarga juga sempat cerita yang kejadian orang hilang ini dulu juga pernah kejadian, katanya bilang gitu. Nah mungkin ini yang temennya Mas Taufik tadi mungkin. Iya, Aku ingat dulu warga bilang iya. gitu. Kalau yang mau tak ceritain ini tempatnya sama di sungai, tapi yang ini itu lokasinya setelah bendungan. Jadi aliran yang habis dari Waduk Jatibarang lanjut ke arah sungai utama lah, ke tanggal di bawah gitu lah. Info yang masuk waktu itu ada orang hilang. Tapi info masuknya tuh kalau nggak salah sore di hari sebelumnya pas operasi dimulai. Nah, karena udah sore, dari tim SAR terutama Basarnas tuh juga nggak ngebolehin ada operasi lebih dari maghrib. Seingatku kejadian tuh sore hilang, dicari sama warga sama ya operatornya lah, katakanlah operator river tubingnya, itu juga nggak ketemu. Ya udah, di pending sampai keesokan harinya. Nah, keesokan harinya aku dapat info itu, satu komunitasku yang berangkat itu ada 7 orang, dan kita gabung sama banyak orang yang ikut nyari termasuk Basarnas, BPBD, polisi juga nerjunin anjing pelacak khusus buat nyari orang itu, dan kurang lebih ada sekitar 50 sampai 70 orang lah yang ikut nyari lah waktu itu. Kita mulai dari pagi. Waktu itu aku masih di kuliah di Gunung Pati, deket lah sama lokasinya, jadi udah langsung gas aja ke lokasi karena deket. Pagi hari itu mulai gerimis. Pas kita apel mulai gerimis. Setelah selesai apel, ternyata hujan deras. Dan tim sudah terlanjur disebar ke masing-masing titik. Ada yang nyari di titik awal mulai dari river tubingnya. Kemudian ada yang nyari di titik. Kita dibagi kurang lebih 4 tim sih. Oh itu, dan aku termasuk yang di tim agak di tengah. Di 2 titik tengah itu. Karena waktu hujan deras, aliran air juga dilaporin dari tim yang pertama, yang dari titik start itu juga ngelaporin bahwa airnya tinggi, jadi nggak dibolehin buat terjun ke sungai. Kita cuman mantau di titik-titik, siapa tahu ada sosok tersebut yang kita cari muncul. Menjelang jam 11 kalau nggak salah, saya ingatnya tuh. Jam 11 hujan mulai agak tidak terlalu deras, dan aliran air juga sudah mulai stabil karena namanya bendungan baru sih waktu itu seingat saya. Jadi masih bisa terkondisikan. Akhirnya dari tim yang operator lapangan utama katakanlah itu memperbolehkan untuk memulai pencarian jam 11 itu. Dan sesuai dengan titik awalnya masing-masing, kita semua terjun. Setelah beberapa meter, ya sudah kurang lebih 750 meter dari titik pertama kami, itu satu tim, kurang lebih yang di tim tengah itu ada sekitar 15 orang. Oh ya, itu semuanya dengar. Ada suara anak-anak yang manggil kita semua. Om, ning kene om kene. Kita semua dengar. Tapi nggak kelihatan apa anak-anaknya di mana gitu. Karena memang posisi sungainya tuh berliuk-liuk, ya muara sih ya. Nggak muara apa? Hilir ya. Di atas ya. Masih di atas gunung kan berkelok-kelok. Banyak obstacle-nya, banyak kayak ponggol-ponggol pohon bambu tuh di kanan kiri, jadi agak susah.
Dan kebetulan waktu itu aku habis naik ke permukaan karena kita gantian, yang nyusur di tengah sungai sama nyusur di atas gantian lukiran biar hemat tenaga katakanlah gitu. Dan sekaligus kebetulan perlengkapan terutama keselamatan pelampung itu terbatas waktu itu. Udah kita gantian. Pas saya naik dengarlah semua itu. Mas, gini gitu. Dari tim kita, timnya namanya Seru ya Mas. Namanya Seru. Nah, dari ketua serunya itu hanya memperbolehkan 2 orang aja yang coba ke arah suara anak itu buat ngonfirmasi bener nggak, atau mungkin siapa tahu mungkin dia namanya sungai Mas ya, ada anak-anak kecil ciblon kan ya wis lumrah, walaupun memang ada kejadian ya aneh sih, ada kejadian orang hilang malah ciblon gitu. Tapi kita nggak pikiran, kita cuma pikirnya ki bocah-bocah dolan ning kono ciblon dilalah, kebetulan kok ya nemu kongkakan lah gitu. Yaudah ditugaskan ada orang termasuk aku waktu itu yang juga barusan naik, karena biar enteng lah badannya, ikutan lari ke arah suara itu. Karena aku sama temanku mendahului tim seru kami yang lagi nyisir. Dan di satu titik yang ada di batu agak tinggi, kita lihat bener ada anak-anak, ada kurang lebih 5-6 apa ya. Mereka tuh kayak melambai-lambai, om. Nah, udah kita nyauti, yo nani. Kita lanjut karena jalannya susah. Hari kita take time, perlu waktu yang agak lama dari kita lihat mereka sampai ke tiba ke dekatnya mereka itu lumayan lama, setengah jam lebih sih waktu itu. Padahal tim kami masih di belakang jauh, ya katakanlah 1 kilo lah dari kami. Tapi kita dengar suaranya, karena emang kenceng banget sih waktu itu, semua pun dengar. Sampailah kita yakin posisinya mereka tuh ada di kayak bebatuan yang seingatku tuh kayak datar loh. Kanan kirinya tuh datar bebatuannya. Nggak kayak yang batu-batu buru besar, enggak, tapi dia tuh kayak batu besar yang udah tergerus air lama, airnya bentuk kayak semacam selokan biasa gitu lah, yang kotak gitu. Kanan kirinya kotak rapi ini. Nah, kita sampai di situ, kita berdua kok bocah-bocah serono. Gak ada anak-anak situ, 5 orang tadi itu gak ada. Terus yaudah aku inisiatif, tak bilang ke temanku, ngenteni kene ki ya sinyal hatene api to di teman-teman yang di belakang dikabari nek wis tekan titik mau sing ono bocah-bocah. Aku katakanlah aku tak coba naik ke atas, siapa tahu mungkin mereka nunggu kita kelamaan, salin baju terus mungkin pulang ke arah rumahnya, karena seingatku nggak jauh dari situ memang ada kampung yang kecil. Udah aku coba naik dikit kok ya nggak ketemu. Akhirnya aku turun lagi, ketemu sama temanku lagi itu tadi. Kita emang nggak boleh misah, karena kalau misah nanti malah nambah susah nyarinya Mas ya. Jadi kita berdua stay di situ aja, nungguin teman-teman seru yang ada di belakang. Dan emang nek tak lihat jalur yang akan dilalui oleh seru kami yang menuju titik kami itu memang agak, kalau pinggirnya susah, tapi kalau lewat sungainya tuh malah lebih penak, lebih gampang. Jadi mungkin bisa lebih cepat kalau mereka nyemplung ke sungai semua. Nah, kita nunggu tuh di situ 30-45 menit. Buat teman-teman yang di belakang tadi. Sambil nunggu, aku sama temanku iseng jajal nyemplung di daerah situ. Dari situ lah, nggak jauh-jauh amat. Tapi ya kita belum nemu apa-apa. Setelah itu adzan zuhur, aku masih ingat adzan zuhur itu mulai berkumandang. Dan tapi tak lihat di jam tuh kalau nggak salah jam 1 apa jam setengah 2 itu. Ya biasalah tempat nek di desa kan
zuhur asar itu kan nggak selalu tepat waktu adanya. Katakanlah mesti kan mungkin pulang dari kebun atau dari hutan baru sempat memandangin adzan kayak gitulah. Yaudah kita nunggu sambil coba nyisir dan setelah adzan zuhur itu berkumandang, kita lihat tuh seru kami ada yang mulai kelihatan dari kejauhan. Nah pas lagi jalan-jalan ke sini ke arah kami nunggu situ sambil kita juga udah nyiapin makanan minuman yang kita bawa biar mereka istirahat dulu karena kan zuhur kan. Kita udah nyiapin teh, udah nyiapin apa biar hangat-hangat. Salah satu temen yang ada di sungai itu laporin bahwa dia kayak memegang jari. Nah, karena kita nggak yakin, kita coba masuk dan itu ternyata agak bahaya sih, agak di gedung sih, seingat gitu. Jadi jeram, bawahnya itu udah habis batu langsung agak dalam tuh mas, agak dalam. Nah tapi dia megang jari-jarinya tuh di sebelum jeramnya itu malahan. Jadi kayak saya ingat korbannya itu kayak kesangkut loh, tangannya satu nyangkut di bebatuan itu dan badannya masih di dalam jeram. Dan terkonfirmasi benar itu sesuai dengan ciri-cirinya karena non sewu nih, korban saat itu badannya besar infonya, dan untuk river tubing dia itu butuh dua set ban buat bisa mengarungi sungainya. Infonya seperti itu. Dan benar terkonfirmasi, akhirnya dari tim penyelam Basarnas ada yang ke situ masuk ke dalam ngecek dan benar itu korbannya. Udah dicoba berbagai cara, dia nggak mau keluar karena katakanlah tangannya itu masih kegenjat mas. Dan itu udah mulai rame tuh warga udah ngumpul situ semua. Yo biasa kejelekannya Indonesia kan ya bagus sih kepo, cuman di tempat berbahaya itu kok mah pada nonton gitu loh. Udah, karena kita juga sambil nunggu, ada tuh satu warga nyeletuk agak tua. Wes mas, diinteni wae. Itu udah asar itu. Engko jam maghrib lah, jam 4 jam 5 paling kok munggah dhewe. Kita nggak yakin toh. Dan waktu itu juga setelah adzan asar hujan lagi, airnya naik lagi. Biar korban puisnya nggak pindah, akhirnya kita tali tuh bagian korban biar kalau dia lepas nggak hanyut lagi, biar ketahan, katakanlah gitu. Dan waktu itu aku naik dulu ke atas buat ambil logistik. Setelah aku naik dapat kabar bahwa bener jam 4:30 lah itu infonya korbannya udah naik ke permukaan. Dan setelah itu udah kita rame-rame, kita gotong royong ngangkut dari titik ditemukan sampai ke atas jalan yang bisa diakses buat ambulannya biar langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, ya anehnya itu mas, kok ya posisinya nemu itu sama yang ada 5 anak bocah itu yang manggil-manggil kok ya deket gitu loh. Dan juga ada warganya yang bilang kayak gitu kok ya kejadian dulu. Aku yo sempat sampai sekarang tuh nggak bisa, masih bertanya-tanya gitu Ki. Kok yo sangaremen ki bapak kok iso memprediksi bakal munggah dewi gitu. Itu sih mas yang pengalaman sampai sekarang gue masih kok inget. Bahkan mungkin kalau teman-temanku yang ikut terjun juga mereka juga punya bakal cerita yang sama sih, karena anehnya di situ. Dan yang ngumani pas anak-anak itu yo adalah aku. Gitu sih mas Tawik. Mas
Mas Govinda. Ini luar biasa ceritanya, detailnya benar-benar persis dengan apa yang tadi di awal saya ceritakan, kejadian menimpa teman saya. Ya. Persis banget Mas. Jadi setelah pencarian ya. Kalau pencairan mah invoice ya Mas, pencarian intermezzo ya. Biar agak-agak sedikit gimana ya. Pas pencarian persis banget gitu. Jadi setelah kita layat kan, waktu itu si temanku ini dia asli daerah Kali Cilik, Demak. Mungkin kalau Demak. Ini temanku. Tapi waktu itu iya, akhirnya diceritain juga gitu bahwa iya kemarin tim SAR-nya begini dan detailnya persis banget seperti yang diceritakan Mas di daerah Batu Besar apa. Saya lupa ingat cerita runtutnya gitu ya, tapi yang pasti tadi Mas nyebutin Batu deket sama Kedung dan ada anak yang bilang Om di sini gitu. Iya, itu Mas. Persis banget ceritanya dengan apa yang Mas ceritain. Makanya tadi kan saya bilang kejadiannya tahun berapa Mas? Tahun 2019 bukan? Gitu. 2015 sih Mas. 2015 ini kayak saya ingatku itu cari beritanya itu orang Pati ya? Iya orang Pati. Itu seingatku dia tuh kerjanya di Ambarawa. Beberapa orang gitu terus nyoba river tubing di daerah situ. Nah kok ya apa sih yang satu ini adalah masuk ketarik ke dalam jerami itu yang ada kedungnya itu sih ya. Persis. Iya aku ingat Mas. Persis banget Mas. Temanku juga meninggal gitu. Dia rame-rame dia rombongan kelas gitu kan. Kebetulan nggak kelasku, jadi dia rombongan kelas terus main di sungai itu dan dia masuk di kedungnya itu. Katanya kan ada batu atau apa terus masuk. Bahkan seperti tadi Mas bilang badannya masih di bawah, tangannya udah di atas, itu persis sama plek ketiplek. Waduh. Plek ketiplek. Cuman waktu itu karena saya juga masih bocah ya, maksudnya diceritain itu waktu layat terus habis ngaji, biasalah ngaji lah ya di tempat rumah duka, terus orang ngobrol, aku nyimak sih ceritanya persis banget dengan yang Mas ceritain gitu. Mas Febri, silahkan deh Mas Febri, ini konspirasi macam apa nih Mas Febri? Ya. Selamat malam Mas Govin. Ya Mas Febri, malam. Ya ini apa ya namanya, pengulangan ya, kejadian yang berulang gitu. Dan kalau menurut saya lumrah ya Mas ya, kejadian yang sama persis gitu ya. Bahkan nanti kalau seandainya ada lagi kejadian sampai meninggal di tempat tersebut, kemungkinan besar kejadiannya akan sama gitu Mas. Termasuk ada anak-anak kecil yang bilang Om di sini Om gitu. Ya. Karena itu aku ingat banget waktu itu kan ceritanya guruku tuh kan bingung ya kan, karena dia sebagai wali kelas terus bingung, dia laporan ke pihak yayasan juga bingung gimana ngomong kejadian ini. Terus namanya orang ada siswanya tenggelam tuh kan masih mikirnya kan ya semoga selamat gitu kan. Kayak kejadiannya si anaknya si Pak Ridwan Kamil kan juga sama, dia hilang di kali pun pasti masih ada rasa optimis, pasti selamat gitu loh Mas. Nah ya itu waktu guruku melaporkan itu ke pihak yayasan pun juga sama, masih mikirnya selamat gitu ya. Ya kenapa saya bisa bilang seperti itu ya, seperti tadi ya Mas ya. Karena yang katakanlah ya, kalau orang Jawa bilang yang minta tumbalnya gitu ya, yang menginginkan anak tersebut sosoknya sama gitu. Ya hanya
mungkin di sekitaran situ sosoknya yang bisa dikatakan kayak mengambil nyawa orang gitu ya. Ya sosoknya satu itu gitu Mas. Dan kemungkinan besar kalau ke depan ada kejadian seperti ini lagi, ya akan mengulang kejadian yang kemarin-kemarin gitu. Jadi akan detailnya pun akan kurang lebihnya akan sama gitu. Dan yang saya lihat ya, yang saya lihat di tempat tersebut ya, khususnya dari batu besar yang terlihat anak-anak kecil itu tadi sampai ke kedungnya sendiri ya. Di kedungnya sendiri dan sekitaran kedung itu yang saya lihat itu adalah sebuah kerajaan gaib gitu. Dan kalau yang saya lihat yang sosok yang menginginkan istilahnya nyawa orang gitu ya, istilahnya seperti itu. Sosok yang menginginkan itu adalah siluman kalau yang saya lihat Mas. Perwujudannya itu ular. Yang kalau sosok itu berubah menjadi manusia itu sosoknya perempuan sangat cantik sekali. Dan kayak Nyi Blorong gitu Mas. Ya pakaiannya hampir mirip seperti itu, tetapi bukan Nyi Blorongnya gitu. Dan kerajaan di sungainya ini sama sosoknya yang katakanlah menguasai ini sungai ini tadi ada sangkutannya dengan bendungan tersebut gitu. Jadi di bendungan tersebut itu ya bisa dikatakan di tengah bendungan tersebut ya, itu juga ada istana kerajaan yang sangat megah ya, dan penguasanya juga wanita ya berwujud ular itu gitu. Yang ini yang saya lihat ya Mas, yang saya lihat pribadi itu jadi anak-anak mungkin korin-korinnya orang-orang yang meninggal di sungai tersebut itu nanti akan diantar ke ini Mas, kayak yang ada di bendungan itu gitu. Jadi memang kayak ada sangkut pautnya gitu. Tapi kan Mas, katakanlah di tengah bendungan itu juga ada cerita dari Wali Songonya kan yang bantu Wali Songo untuk iya. Itu kan. Tapi kok nggak singgungan sama itu ya? Iya. Gini Mas, kalau ini kita ngomongin masalah gaib astral gitu ya. Kalau di dunia gaib setahu saya Mas ya, kalau seumpama ini yang kita bicarakan di bendungan tersebut ya. Seumpama di bendungan tersebut memang pada dulunya sejarahnya itu memang ada jejak waliullah, dan sekarang-sekarangnya itu ada katakanlah kerajaan yang mempunyai energi negatif gitu ya. Iya. Ya. Jadi ini kayak urusannya itu sudah beda gitu Mas. Jadi katakanlah energi-energi positif yang sudah tertanam sejak zaman dahulu itu urusan atau aktivitasnya dia ya ya sudah selayaknya mereka melakukan aktivitas pada zaman dahulu gitu. Walaupun sekarang ini katakanlah ada yang minta tumbal, ada yang gimana gitu.
sosok-sosok yang berenergi positif ini juga nggak mau tahu gitu Mas. Ya mereka juga tahu, tetapi nggak mau mendalami atau menolong itu, mereka sudah kayak cuek gitu Mas. Mungkin kalau mereka ingin menolong atau ingin memperingatkan gitu ya, mungkin mereka akan kayak mengasih petunjuk kepada seseorang, dan seseorang ini nanti yang akan membicarakan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke situ, seperti itu Mas. Gitu. Jadi kalau di dunia gaib setahu saya seperti itu gitu. Jadi urusannya sudah sendiri-sendiri gitu. Nanti pun kalau ada yang, kecuali gini ya Mas, kecuali memang yang disuruh untuk menetralkan energi tersebut gitu ya. Itu kalau memang khusus dijadikan untuk menetralkan energi-energi negatif ini kan otomatis kan pasti disuruh ya. Tetapi kalau memang udah sejarahnya atau legendanya itu sudah memang ada di situ, udah sejak lama, terus ini tuh timbul ke energi-energi negatif yang baru, ini sudah nggak mau ikut campur gitu Mas. Jadi setahu saya di dunia gaib seperti itu. Kecuali kalau memang ada yang dikhususkan untuk menetralisir energi tersebut, itu bisa. Oke. Jadi kalau yang dari sungai masih ada sangkut pautnya yang sama yang di bendungan tersebut. Bendungannya gitu. Ya. Cukup kali ya Mas Govinda, ada yang mau ditanyain? Iya, gini Mas, aku kan setelah kejadian itu di 2015 itu kan sempat beberapa kali ya aku sama adik-adik tingkatku yang ikut komunitas di kemanusiaan yang terutama SAR ini, itu kan juga sering ngadain latihan di bendungannya lah, katakanlah gitulah. Dan kita sempat juga ngalamin sering itu pasti kejadian aneh itu pasti, katakanlah gini, waktu itu kan kita simulasi semacam kayak nyari orang hilang lah gitu, tapi simulasi, dan itu sudah terkondisikan aman lah, jadi insya Allah yang jadi korban itu juga pasti aman dan akan kembali selamat. Nah itu berapa kali kita simulasi, kita nemuin hal aneh sih, terutama suhu air di permukaan itu kan kita latihan pasti siang ya, kita nggak pernah latihan pagi, nggak pernah latihan sore, itu pasti kita latihan siang karena biar visibilitasnya lebih jelas, juga katakanlah untuk menanggulangi kalau pagi sore kan mungkin sering hujan lah ya. Nah di siang hari yang terik itu kita tuh sering menemukan beberapa titik di tengah danaunya, di permukaannya itu hangat airnya. Nah tapi waktu si korban yang buat simulasi ini masuk ke air, udah pakai pelampung dan sebagainya, udah masuk ke air, itu di bagian atas dia merasa hangat, tapi di kakinya tuh dingin Mas, kayak air yang ada di bendungan lah katakanlah, sedingin itu. Itu apakah memang ada sangkut pautnya dengan kerajaan yang situ atau enggak? Dan setelah diceritain tadi ada kerajaan besar yang lebih yang megah di bendungan itu, saya jadi agak ngeri buat ngajak latihan lagi sama adik-adik saya di daerah situ ya Mas. Itu aman gak ya kira-kira ya Mas ya? Nek depannya kita nanti latihan lagi di situ. Jawabannya gini. Jawabannya adalah tim SAR dilatih untuk begitu. Aku rasa sih Mas. Jadi terlepas dari misis atau apa dan sebagainya, mau nggak mau ya itu yang dihadapin. Karena juga sih, kita nggak bisa milih kan. Kayak misal ada kejadian di suatu tempat yang mungkin dibilang mistis, kemudian tim SAR nggak bisa turun tangan karena di situ terlalu angker misal, kan nggak bisa gitu Mas. Iya sih. Jadi ya
Seperti Mas, itu ya Mas. kalau di air ya, di air itu, jadi saya juga sering kali menjumpai seperti itu ya. Memang di atasnya itu terlihat hangat gitu ya, tetapi di Hangat. bawah itu dingin gitu. Saya sering kali menjumpai hal-hal seperti itu ya. Kalau menurut saya ini lepas dari hal gaib ya. Kalau menurut saya ini ya Mas ya. Bisa jadi ini saking dalamnya bendungan tersebut gitu. Jadi memang saya sendiri kan ya seneng lah, kayak ciblon gitu, seneng ya di sungai-sungai gitu. Kalau saya nemuin kedung yang dalam ya Mas ya, yang dalam itu ya airnya itu rasanya seperti itu Mas. Di atas memang agak-agak hangat gitu, tetapi semakin kita ke dalam, semakin kita ke dasar itu sungai gitu, semakin dingin airnya gitu. Gitu yang sering kali saya temui lah gitu. Ini di luar gaib-gaib itu gitu. Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, gitu. Yep. Tapi masih aktif kan Mas? Mas Govinda masih aktif di SAR kan? Kalau saya sudah paruh waktu lah katakanlah ya Mas. Okay. Sudah lebih seringnya di kantor sih. Adik-adik saya lanjut di SAR-nya. Itu masih ada. Sampai sekarang juga organisasi kami masih berdiri sih alhamdulillah. Masih ada penerusnya lah. Yap. Ya pokoknya doa terus ya. Kayaknya temanku tuh pernah waktu itu di organisasi sosial juga paling sering selamatan juga sih. Bukan untuk makan-makannya ya, tapi memang karena untuk ritual keselamatan. Ya nggak sih Mas? Bener nggak sih? Sering kan kita kalau juga teman-teman di sering. SAR gitu sering ngadain selamatan, tumpengan atau apa untuk keselamatan. Bener, terutama waktu selesai operasi itu pasti seringnya selamatan juga. Beliau paling enggak dari warga sih biasanya dain tumpeng buat kita muter bersama, kayak ucapan terima kasih warga lah udah dibantu proses pencarian atau apa gitu. Itu sering sih Mas. Oke, thank you Mas Govinda ya. Siap, sama-sama Mas Topik.